Jadi ketika Nabi Yusuf berkata ma'azallah, ketika menghadapi gangguan wanita, sementara Maryam berkata a'udzu birrahman dalam bentuk kata kerja ketika menghadapi gangguan laki-laki, di sini ada isyarat gangguan perempuan itu jauh lebih berat, lebih hebat daripada gangguan laki-laki. Karena berlindung dari gangguan laki-laki itu kata kerja, a'udzu. Sementara berlindung dari gangguan wanita, ma'aza, kata benda. Ini menunjukkan godaan wanita itu jauh lebih sempurna daripada godaan laki-laki. Godaan perempuan itu sifatnya unlimited, tanpa batas. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa program makna dan mabna yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan bahasan kita tentang bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam Al-Quran serta makna dan pesan di balik bangunan dan struktur kata dan kalimat di dalam ayat-ayatnya tersebut. Kali ini kita akan bahas surat Maryam ayat 17 dan 18 dan surat Yusuf ayat 23. Kita baca ayatnya, surat Maryam 17-18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fattakhazat min dunihim hijaban fa'arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basharan sawiyan qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Maka Maryam membuat hijab ya antara dia dan kaumnya. Lalu kami utus kepada Maryam Jibril yang menyerupai sosok laki-laki yang sangat gagah. Maka Maryam berkata, sesungguhnya aku berlindung kepada Tuhan dari engkau jika ada engkau orang yang takwa. Jadi ini ayat menjelaskan tentang Maryam yang ketika dia sedang beribadah di dalam kamarnya, maka datanglah sosok laki-laki yang gagah, Jibril yang menyamar menjadi laki-laki, ya, untuk mengabarkan kepadanya bahwa dia akan hamil. Maka melihat sosok laki-laki ada di kamarnya dan Maryam tidak tahu kalau itu cuma adalah malaikat, maka Maryam berkata, a'udzu birrahmani minka, aku berlindung kepada Tuhan dari engkau. Nah, di surat Yusuf ayat 23, wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwab wa qalat haytalak qala ma'azallah innahu rabbi ahsana maswaya innahu la yuflihuz zalimun. Dan Zulekha pun ya menundukkan, menggoda Yusuf ya untuk menundukkannya, dan dia pun mengunci pintu-pintu dan dia berkata, ayolah ke sini. Maka Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah, sesungguhnya dia Tuanku yang telah berbuat baik kepada aku. Sesungguhnya tidak beruntung orang-orang yang zalim. Nah, jadi ayat ini menjelaskan ketika Yusuf ya digoda oleh Zulekha, ya istri tuannya, yang mana Yusuf dikurung ya, dikunci di dalam kamarnya. Lalu dia menggoda Yusuf ya untuk berbuat maksiat. Maka menghadapi godaan istri tuannya itu, Yusuf berkata, saya berlindung kepada Allah, ma'azallah. Nah, ada yang menarik dari kedua ayat ini. Di surat Maryam itu Maryam bersama laki-laki gagah. Bersama laki-laki gagah. Ini ada godaan laki-laki gagah. Ya, dia tidak tahu ini malaikat, tapi ini laki-laki gagah datang ke kamarnya. Maka Maryam berlindung kepada Allah. Maka kata Maryam, a'udzu birrahman, a'udzu birrahman. Sementara Yusuf
ketika berada dengan wanita cantik, ya, dia sedang menghadapi ini gangguan, ya, godaan wanita cantik yang sama-sama di kamar. Maryam di kamar dengan laki-laki gagah, Yusuf di kamar bersama perempuan cantik. Maka Yusuf pun meminta perlindungan kepada Allah dengan berkata, ma'azallah. Nah, menariknya, kalimat perlindungan mereka berbeda. Ketika Maryam berlindung dari gangguan laki-laki, maka Maryam berkata, a'udzu birrahman. Sementara Yusuf ketika berlindung kepada Allah dari gangguan wanita, maka Yusuf berkata ma'aza. Bukan a'udzu, ma'aza. Ma'azallah. Apa bedanya a'udzu dan ma'aza? Kenapa Maryam ketika bersama laki-laki di kamarnya dia berkata a'udzu birrahman? Kenapa Yusuf ketika bersama perempuan di kamar dia berkata ma'azallah? A'udzu itu kata kerja atau fi'il mudhari namanya, fi'il. Dan fi'il sifatnya tajaddud, limit, ya. Jadi yang namanya kata kerja itu temporal sifatnya, ada limit waktu. Ya, kata kerja itu ada batasan waktu, makanya fi'il itu sifatnya muqayyadun bi zamanin muayyan. Ada batasan waktunya. Ya, mungkin masa lalu. Ya, kalau saya berkata katabtu, ya berarti dulu saya menulis, sekarang enggak. Kalau saya berkata aktubu, berarti sekarang nulis, kemarin tidak. Itu sifat kata kerja begitu, ada temporal. Ya, ada batas waktu. Berbeda dengan ma'az, ma'az itu masdar namanya, infinitif, dia isim. Dan isim sifatnya mutlak, tanpa limit. Jadi kalau misalnya begini, kalau saya berkata dia berbohong, ya mungkin berbohong sekarang. Tapi kalau saya berkata dia pembohong, ya berarti tidak ada batas, karena pembohong itu kata benda. Sementara berbohong kata kerja. Jadi kalau saya berkata huwa yakzib, sekarang berbohongnya, kemarin. Tapi kalau saya katakan huwa kazib, isim mutlak. Jadi ketika Nabi Yusuf berkata ma'azallah ketika menghadapi gangguan wanita, sementara Maryam berkata a'udzu birrahman dalam bentuk kata kerja ketika menghadapi gangguan laki-laki, di sini ada isyarat gangguan perempuan itu jauh lebih berat, lebih hebat daripada gangguan laki-laki. Karena berlindung dari gangguan laki-laki itu kata kerja, a'udzu. Sementara berlindung dari gangguan wanita, ma'aza, kata benda. Ini menunjukkan godaan wanita itu jauh lebih sempurna daripada godaan laki-laki. Godaan perempuan itu sifatnya unlimited, tanpa batas. Ya. Bahkan lebih hebat daripada berlindung ya kepada gangguan setan. Kalau kita berlindung dari gangguan setan, itu pakai kata kerja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu a'udzu. Bukan ma'azallah minasyaitan. A'udzu. Kata kerja. Ya. Coba lihat nanti surah Ali Imran 36. Ya, Ali Imran 36. Ketika Ibu Maryam meminta perlindungan kepada Allah anaknya dari gangguan setan, maka digunakan kata kerja wa inni u'izuha bika wa zurriyataha minasyaitonir rajim. U'izu itu kata kerja. Ya. Begitu juga di surat An-Nas, kul a'udzu birabbin nas. Kul a'udzu birabbin nas, bukan ma'aza. A'udzu birabbin nas, ya, min syarril waswasil khannas. Dari sana, dari waswasnya setan. A'udzu, bukan ma'aza. Ini menunjukkan gangguan perempuan, godaan perempuan jauh lebih hebat daripada godaan setan. Kenapa? Karena godaan setan itu lemah. Nanti baca surat An-Nisa 76. Ya, An-Nisa 76. Inna kaidasyaitan kana dha'ifa. Godaan setan itu lemah, kata Allah. Godaan setan itu lemah. Inna kaidakunna azim di surat Yusuf 28. Godaan wanita itu sangat berat. Azim. Sementara godaan setan dhaif, lemah.
Sementara godaan wanita di surat Yusuf ayat 28 azim, sangat dahsyat. Itulah kenapa dalam hadis Bukhari, hadis dari Abu Zar Al-Ghifari, kata Nabi, yaqta'u salatar rajuli ya al-mar'atu wal himaru wal kalbul aswad. Bila laki-laki salat, maka putus salatnya disebabkan lewatnya wanita. Ya, ini jika dia tidak punya sitar, tidak punya apa, tidak punya sutra, ya, tidak punya sutra. Maka kalau perempuan yang lewat, maka batal salatnya. Itu disebutkan perempuan membatalkan salat karena godaannya terlalu berat, godaannya terlalu dahsyat. Nah, itulah kenapa ketika Maryam berlindung dari godaan laki-laki tadi di surat Maryam, a'udzu, kata kerja. Tapi ketika Yusuf berlindung dari godaan wanita, ma'aza, dalam bentuk kata benda, untuk menunjukkan bahwa sempurnanya godaan perempuan, bahwa godaan perempuan itu jauh lebih dahsyat, lebih berbahaya, lebih sempurna daripada godaan laki-laki. Itu secara bahasa begitu. Ya, karena laki-laki itu dia tidak menarik sebenarnya. Ya, kalau perempuan itu semuanya menarik, dia perhiasan. Ya, zuyyina linnas hubbus syahwat minan nisa. Karena an-nisa itu adalah perhiasan dan pasti mata akan menghadap kepadanya. Itulah kenapa perempuan disebut mar'ah. Mar'ah dari kata ra'a, melihat. Mar'ah itu tempat mata. Ya, itu makanya cermin disebut mir'ah, alat untuk melihat. Kalau cermin mir'ah, perempuan mar'ah. Ya, karena memang mata akan ke sana ketika dia ada. Nah, itulah kenapa berbeda perlindungan Maryam kepada laki-laki dengan perlindungan Yusuf kepada perempuan. Ya, kalau Maryam berlindung kepada Allah dari gangguan laki-laki, a'udzu birrahman. Tapi Yusuf berlindung dari gangguan wanita, ma'azallah. Bahkan yang disebut itu Allah sebagai sifat yang, sebagai nama yang teragung. Kalau Maryam tadi a'udzu birrahman, bukan a'udzu billah. Karena Ar-Rahman itu sifat, sementara Allah itu nama yang paling agung. Yusuf tidak berkata ma'azar rahman, ma'azallah, Allah yang disebut. Kalau Maryam, Ar-Rahman, a'udzu birrahman. Nah, itu ya perbedaan antara perlindungan Maryam terhadap gangguan laki-laki dan perlindungan Yusuf terhadap gangguan wanita. Pilihan kata kerjanya, pilihan kata perlindungannya berbeda. Yang satu menggunakan kata kerja, yang satu menggunakan kata benda. Begitu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.